Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak? Ya. Biasanya yang baru-baru ini yang lagi heboh itu terjadi di mana, Pak? Sukabumi, Pak, betul? Ya. Itu orang oknum dari agama mana, Pak? Itu kenyataan, Pak, bahwa kekristenan di Depok baru-baru, Pak. Itu oknumnya agama apa, Pak? Orang Kristen berdoa di dalam rumah itu digeruduk, Pak, digerebek. Jadi mungkin orang Kristen harus berdoa di jalan raya, Pak, sehingga tidak digeruduk dan tidak digerebek. Dikasih tempat yang rapi. Berdoa itu kan tidak perlu izin, Pak. Dimanapun, kapanpun kita berdoa. Sebetulnya Islam itu lembut. Contohnya Islam masuk Indonesia dengan kelembutan, bukan dengan fikih dan peperangan. Tapi sebelah ada yang Islam keras, haluan keras. Kristen pun juga. Pikir Kristen itu baik kali, tidak juga. Bang RK bongkar banyak kasus intoleran ke Muslim yang tantang pakai logika dan tidak perlu pakai dalil. Mari kita saksikan video berikut ini. Karena logika saja. Baik, Pak, ya. Jadi gini, Pak, dengar baik-baik ya. Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak? Ya. Oke. Biasanya yang baru-baru ini yang lagi heboh itu terjadi di mana, Pak? Sukabumi, Pak, betul? Ya. Cidayu, betul? Ya. Betul? Ya. Ya. Oke. Itu orang oknum dari agama mana, Pak? Dari agama Muslim. Ah. Sekarang gini, Bang. Sabar, sabar, Pak. Iya. Saya akui. Kenapa mereka sampai ingin melakukan pengerusakan di retretnya orang Katolik, Pak? Sekarang gini, Bang. Kita kalau mengaji hanya satu kesalahan. Bukan cuma satu kali yang terjadi, Pak. Coba Bapak lihat di Tangerang kemarin, Pak. Ya, di mana lagi berdoa rosario? Di situ pemimpinnya ketua RT, Pak. Saya jelaskan, Bang. Dengan sabar, Pak. Kasus intoleran di Indonesia, kekristenan selalu yang menjadi korbannya, Pak. Tahun lalu di Tangerang, para mahasiswa sedang berdoa rosario. Apa yang terjadi, Pak? Dibubarkan, Pak. Bahkan terjadi percekcokan dan perkelahian, Pak. Sekarang, Pak, itu oknumnya agama apa, Pak? KTP-nya Islam. Kalau bicara oknum, kenapa se-RT sekampung, Pak? Kalau oknum, Pak, kalau oknum itu kan cuma 2-3 orang. Ini sekampung, Pak. Jangan merotos dulu. Itu kenyataan, Pak, bahwa kekristenan di Depok baru-baru, Pak. Itu oknumnya agama apa, Pak? Agama apa yang di Depok baru-baru? Agama apa itu, Pak? Saya tahu Islam. Nah, kenapa selalu Kristen yang jadi korban, Pak? Saya terangkan. Dengar baik-baik, Pak, ya. Sebelum Bapak bicara, saya dengar baik-baik, Pak. Sebelum Bapak bicara, dengarkan dulu saya, Pak, ya. Bapak dengar baik-baik, Pak, ya. Orang Kristen berdoa di dalam rumah itu digeruduk, Pak, digerebek. Jadi mungkin orang Kristen harus berdoa di jalan raya, Pak, sehingga tidak digeruduk dan tidak digerebek. Dikasih tempat yang rapi. Berdoa itu kan tidak perlu izin, Pak. Dimanapun, kapanpun kita berdoa. Berdoa dalam rumah digerebek, Pak. Jadi orang Kristen, saya umumkan kepada kalian, ya. Kalau mau berdoa itu harus di jalan raya. Sehingga kalian tidak dibubarkan dan tidak digerubuk.
Dengar baik-baik yang Kristen ya. Hari Minggu atau ibadah apapun, jangan kau berdoa di dalam bangunan. Kau berdoa saja di jalan raya, pakai toa kah, pakai apakah, kalian di situ saja. Biar tidak digeruduk kalian. Kalau berdoa dalam rumah itu digeruduk. Tahu malu orang Kristen Kalau berdoa jangan rubah. Sudah diomong ulang-ulang dari tahun lalu. Dari zaman dulu. Kalau kalian berdoa dalam rumah selalu kalian digeruduk. Kalian tidak kapok-kapok orang oten-oten ini, Kristen-Kristen ini. Sabar Pak, saya marahin dulu Kristen-Kristen ini Pak. Sudah dibilang kalau berdoa itu di jalan raya saja. Jangan kau pernah berdoa itu di dalam rumah. Nanti kau dibubarkan, baru merasa playing victim. Orang-orang oten-oten ini selalu playing victim. Berdoa dalam rumah dilarang. Tidak boleh lagi berdoa dalam rumah itu. Di jalan raya, tengah aspal. Udah. Udah Pak itu. Saya sudah marah orang Kristen di bawah juga itu Pak. Silakan Pak. Kalau mau lanjut marah silakan. Ini Bang. Biar tahu Abang. Islam itu berpuas. Bermadhab. Ada yang keras, ada yang setengah, dan ada yang lembut. Kebanyakannya Pak? Sebetulnya Islam itu lembut bagi kami. Contohnya Islam masuk Indonesia dengan kelembutan. Kata siapa? Bukan dengan fikih dan peperangan. Siapa Pak? Tapi sebelah ada yang Islam keras, haluan keras. Kristen pun juga. Pikir Kristen itu baik kali. Tidak juga. Oknumnya. Yang Islam dianiaya Kristen pun banyak. Kapan intoleran terjadi untuk dari oknum dari Kristen? Ya banyak. Bukan di negeri kita. Satu aja kita lagi bicara di negeri kita di luar Pak. Sana. Udah Kita lagi bicara di negeri kita Pak, di Indonesia Pak. Coba tunjukkan kasus intoleran yang terjadi di Indonesia. Sabar Pak. Kasus intoleran yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh orang Kristen Pak. Silakan Pak. Inilah kebiasaan kalian. Maunya gak dipotong tapi juga motong-motong. Iya, karena kalian juga suka motong orang dalam itu. Bukan, aku kan habis kamu aku bicara. Aku nggak boleh motong, aku duduk manis. Ya udah, bicaralah. Ini ajarannya enggak begitu. Orang Islam itu sebetulnya santun, penuh budaya. Kalau ada yang keras itu ada yang ngebom pun ada Bang. Pengebom ada, jangankan begitu, yang ngebom pun ada. Yang menciptakan bom dan membunuh orang Kristen pun ada. Ada itu. Cuma yang sebetulnya Islam, bagi kami orang-orang begitu belum mengenali Islam sesungguhnya. Islam sesungguhnya itu lembut. Bagi orang Islam selembut-lembut air masih lembut Islam. Banyak tuntunannya. Buktinya Pak? Tiga omong-omong gini aja, beradu omong nggak penting bagi ya orang udah Islam. buktikan Pak. Yakin kita semua umat di Pak, dunia ini dengar baik-baik ya Pak ya. Dengar baik-baik Pak. Islam. Pak dengar baik-baik. Nah kan mulai. Nggak, dengar baik-baik Pak. Ngomonglah dulu. Yang ngomong banyak. Ya, dengar Pak. Ketika terjadi pembubaran di Cidahu kemarin Pak, dengar baik-baik. Bahkan negara membela oknum-oknum yang dianggap sebagai provokator. Bayangkan teman-teman, kalau kita geruduk, kita melakukan intoleran, negara membela teman. Itulah hebat kita di negara ini teman. Ya, jadi kapan kita ini mau terjadi damai? Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, dikatakan penistaan.
Bubarkan orang punya ibadah, dibela sama negara. Luar biasa negara ini, teman. Luar biasa. Negara ini begitu sangat luar biasa. Toleransinya sangat kita junjung tinggi. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya Indonesia ini mungkin saya juga tidak tahu ya. Katong di timur-timur, di wilayah timur ini baik-baik saja, teman. Ya, toleransinya terlalu kita jaga. Ya, tetapi kenapa selalu terjadi di Pulau Jawa? Iyo, tapi saya pikir Indonesia ini apakah hanya ada di Pulau Jawa kah? Saya kurang yakin. Ya, jadi Bapak dengar baik-baik. Ketika terjadi ibadah di Cidahu kemarin, apa yang terjadi, Pak? Negara membela oknum-oknum yang membubarkan itu, provokator itu, Pak. Jadi sekarang kalau ada oknum yang melakukan intoleran, tidak usah takut, karena negara pasti membela. Susah, Pak, negara ini, Pak. Makanya muncul itu Timor Leste, udah lepas duluan itu. Negaranya ini. Kenapa? Yang kok ini omongmu ini yang salah Islam negaranya. Ya saya nggak tahu negara ini gimana jadinya. Bagaimana Joko nggak tahu? Negara ini macam apa jadinya kalau kayak begini terus saya tanya. Ya iya, ini negaranya kurang adil gitu aja lah ya. Ya kurang adil kepada siapa? Kristen atau bukan? Ya minoritas. Kamu ya. Ini idolanya Gus Dur. Saya idolaku Gus Dur. Ya, jadi kalau gak usah bahas-bahas. Jadi intinya minoritas selalu yang terjadi di sini ya selalu ditekan di Indonesia ini, Pak. Tidak juga. Tidak juga. Lalu kapan sekarang, Pak? Coba Bapak dengar baik-baik. Ketika kaum minoritas, ya dengar baik-baik, Pak. Ketika kaum minoritas membubarkan kalian saat ibadah di jalan raya gimana, Pak? Saya tanya kalian dulu. Misalkan ada oten-oten yang membubarkan kalian lagi ibadah di jalan raya di tengah aspal itu gimana caranya? Pak, saya tanya dulu kalian di bawah semua. Ya 4.600 orang saya tanya kalian di bawah. Dengan Bapak sekalian. Kalau misalkan orang Kristen membubarkan orang yang lagi Jumatan di jalan raya, itu bagaimana, Pak? Jawab dulu, Pak. Ya silakan bubarkan aja. Enggak dimarah enggak? Ngamuk enggak? Di demo enggak? Saya terserah negara. Standar ganda kau turun kau. Inilah tipikal orang standar ganda, teman-teman. Kalau minoritas ditindas, oke, it's okay. Aman, negara melindungi. Tapi kalau giliran kalau hanya orang Kristen itu tidak biasa yang kayak begitu. Contohnya kita berdebat begini saja, teman. Mereka bertanya kita itu terserah mereka, suka-suka mereka. Tapi giliran kalau kita bertanya, mereka bilang penistaan. Mental kalian ini mental apa, teman? Kalau mau berdebat berarti kuat mentalmu. Kalau mau diskusi berarti kuat mentalmu. Masa kau mau berdiskusi, kau hanya mau bertanya, tapi giliran kami bertanya, kau bilang penistaan. Coba kalian pikir, teman. Ya, malu, teman. Fakta atau realita yang tidak terbantahkan. Indonesia adalah negara yang majemuk. Baik dari segi suku, ras, golongan, termasuk agama. Semboyan negara Republik Indonesia yang adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Realita atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Di Indonesia ini ada 6 agama. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Adanya realita tersebut
dibutuhkan bagi setiap pemeluk agama memiliki kedewasaan dalam beragama dengan satu sikap yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan secara subur, adanya saling menghargai, saling menghormati, dan bertoleransi antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kita sebagai sesama anak bangsa tidak boleh merasa lebih superior dari yang lain. Biarlah kita membuka hati dan pikiran kita supaya memiliki satu prinsip yang jelas dan tegas serta bertanggung jawab. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Masing-masing kita sebagai anak bangsa yang dilahirkan, dibesarkan, dan berkarya di tengah-tengah bangsa yang kita cintai dan kasihi ini, memiliki hak dan kewajiban. Biarlah kita menjalankan segala kewajiban kita demi terawat dan terpeliharanya persatuan di Indonesia, seperti bunyi sila ketiga yang telah kita tahu bersama. Kita perlu memiliki kesadaran yang tinggi yang keluar dari intuisi bisikan hati kita yang terdalam, supaya kita memiliki satu penghayatan keagamaan yang sangat luas dan mendalam, di mana kita bisa memunculkan satu sikap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Saya pikir hal itu telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, ada makna yang sangat luas dan mendalam yang terkandung di dalam pasal 29 ayat 1 sampai 2 ini. Ingin menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan mendasarkan dirinya pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini, negara mengakui adanya Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Di samping itu, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut dan tidak boleh melakukan diskriminasi atau paksaan dalam hal beragama. Oleh karena itu, setiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Negara juga menjamin fasilitas ibadah dan hari besar keagamaan. Negara memberikan perlindungan bagi setiap pemeluk agama, termasuk minoritas, dan menjamin kebebasan mereka dalam menjalankan ibadah tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Ini menurut saya undang-undangnya sudah sangat bagus. Tinggal hanya masyarakat Indonesia dan para pemimpinnya bisa menghayati dan merenungkan serta mengaplikasikan undang-undang ini dalam realita kenyataan kehidupan beragama di Indonesia, supaya undang-undang itu jangan hanya tinggal undang-undang,
tapi ada aplikasi atau penerapan yang secara nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, banyaknya kasus intoleransi yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini menjadi sebuah evaluasi sekaligus koreksi dan introspeksi bagi kita, orang-orang yang mengaku beragama. Pertanyaan saya secara praktis dan sederhana, apakah ada di antara kita yang mau disakiti? Tentu tidak ada. Maka janganlah menyakiti orang lain, termasuk orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kami orang-orang Kristen, pengikut Kristus, diajarkan dan diingatkan oleh Yesus. Kalau kami ingin dikasihi oleh orang lain, maka kami harus terlebih dahulu mengasihi orang lain. Kalau kami ingin didukung, disupport, ditolong oleh orang lain, maka kami diajarkan untuk mendukung, mensupport, menolong orang lain terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat miris kita melihat kondisi keadaan bangsa kita terkait dengan adanya marak kasus intoleransi. Seperti di Sukabumi, di Depok, sudah ada IMB-nya, tapi di demo supaya izin dicabut. Belum lagi yang terjadi di Padang, adanya pengrusakan. Ada apa dengan masyarakat Indonesia yang mengaku beragama? Kenapa demikian? Apa yang sedang menunggangi hati dan pikiran masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang yang berlaku intoleran? Ada apa dengan dirimu? Coba renungkan dan tarik kepada dirimu. Bagaimana kalau engkau diperlakukan demikian oleh orang lain? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana suasana hatimu? Kita harus sampai kepada kedalaman seperti ini dalam beragama, supaya kita sadar dan segera berubah, serta mengembangkan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Kita ini memang berbeda, bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama bergotong royong didasari dengan kasih dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin maju ke depan.